Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Lukman Bayun Rohim, NRP 0323040011 dari kelas D4 ME 4A. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas besar analisa numerik mengenai turbulensi aliran fluida pada tiang-tiang struktur offshore. Proyek ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana fluida bergerak di sekitar tiang-tiang tersebut menggunakan simulasi numerik. Baik, di slide pertama, deskripsi medan dan kondisi simulasi. Pada bagian ini, saya akan membahas deskripsi medan dan kondisi simulasi. Seperti yang bisa dilihat pada diagram, saya memiliki tata letak 3 struktur silinder, yang saya sebut silinder 1, silinder 2, dan silinder 3, yang tersusun dalam formasi segitiga di dalam sebuah area yang dinamakan domain laut. Panah biru menunjuk arah aliran atau pengaruh fluida terhadap silinder, sementara panah oranye menandakan titik masuk fluida atau inlet, dan juga panah oranye menunjukkan titik di mana outlet. Ini penting untuk memahami bagaimana fluida berinteraksi dengan struktur-struktur ini. Baik, kita lanjut di slide kedua, kondisi batas dan kondisi awal. Selanjutnya, saya akan membahas kondisi batas dan kondisi awal yang digunakan dalam simulasi saya. Diagram tes ini menunjukkan prisma persegi panjang. Yang mempresentasikan domain simulasi saya. Dengan dimensi yang telah dibentuk seperti 15D, 20D, 10D, dan 1D, di mana D kemungkinan merujuk pada diameter silinder, saya juga menetapkan kondisi awal untuk kecepatan fluida saya, yaitu A atau sudut 0, R2.8D, dan D sama dengan 1, yang berarti fluida bergerak dalam satu arah utama pada kecepatan awal tertentu. Kondisi batas ini sangat krusial untuk memastikan simulasi saya mempresentasikan kondisi fisik yang akurat. Kita lanjut di slide ketiga, metode meshing di Salome. Untuk melakukan simulasi numerik, saya memerlukan diskretisasi domain atau yang dikenal dengan meshing. Dalam proyek ini, saya menggunakan perangkat lunak Salome untuk proses meshing. Baik, saya akan menunjukkan contoh gambarnya. Seperti yang terlihat pada gambar, hasil dari proses meshing adalah bentuk persegi panjang dengan pola grid yang rapi, dan titik 3 hitam di tengah mewakili lokasi silinder dalam domain. Meshing ini menghasilkan jaring yang akan digunakan oleh solver untuk menghitung aliran fluida. Anda juga bisa melihat link tutorial di sini untuk pemahaman lebih lanjut tentang bagaimana meshing dilakukan. Baik, kita lanjut pada kondisi batas di OpenFOAM. Setelah meshing, saya beralih ke pengaturan kondisi batas dalam solver OpenFOAM. Gambar ini menunjukkan screenshot dari file saya control disk di OpenFOAM. File ini berisi parameter kontrol utama simulasi seperti aplikasi solver yang digunakan, start time, waktu mulai simulasi, dan stop at, kapan simulasi berhenti, dan end time, waktu akhir simulasi. Di sini pada end time saya buat 200. Selanjutnya, ini adalah screenshot saya dari file transport properties di OpenFOAM. File ini mendefinisikan seperti fluida yang akan disimulasikan, seperti transport model yang menunjukkan model transportasi yang digunakan, dan NU yang merupakan viskositas kinematik fluida.
Pengaturan yang benar pada fil-fil ini memastikan bahwa simulasi berjalan sesuai dengan sifat-sifat fisik fluida dan kondisi yang diinginkan. Pada NU saya mendapat nilai 0,009 di mana dengan rumus 1 dibagi 11 tambah dengan belakang NRP saya 11. Jadi 1 dibagi 1 11 dan kita mendapatkan hasil 0,009. Baik, kita lanjut pada hasil simulasi vorticity dan pressure. Setelah simulasi dijalankan, saya mendapat berbagai hasil, termasuk visual aliran fluida. Di sini saya memiliki hasil simulasi dalam bentuk animasi vorticity dan pressure. Animasi vorticity menunjukkan daerah-daerah di mana fluida berputar atau berpusar, memberikan wawasan tentang turbulensi yang terjadi. Mari kita mengapply videonya. Baik, kita lanjut pada hasil simulasi pressure animation. Animasi pressure menunjukkan distribusi tekanan di seluruh domain yang membantu kita memahami gaya-gaya yang bekerja pada silinder akibat aliran fluida. Mari kita lihat videonya. Baik, kita lanjut pada slide 6, plot koefisien drag dan lift silinder 1. Sekarang saya akan melihatkan hasil kuantitatif dari simulasi saya, yaitu plot koefisien drag dan lift. Koefisien drag gaya hambatan adalah ukuran resentansi yang dialami benda ketika bergerak melalui fluida. Sedangkan koefisien lift gaya angkat adalah gaya tegak lurus terhadap arah aliran. Pada grafik ini, saya melihatkan koefisien drag dan lift untuk silinder 1. Anda dapat mengamati bagaimana kedua koefisien ini berfluktuasi seiring waktu. Fluktuasi ini mengindikasikan dinamika aliran turbulen di sekitar silinder tersebut. Kita lanjut yang silinder kedua. Ini adalah grafik koefisien drag dan lift untuk silinder 2. Sama seperti sebelumnya, grafik ini menunjukkan variasi koefisien drag dan lift seiring waktu. Dengan membandingkan grafik ini dengan silinder 1, kita bisa mulai melihat apakah ada perbedaan signifikan dalam gaya yang dialami silinder 2. Mungkin karena posisi yang berbeda dalam formasi segitiga atau interaksi dengan wake dari silinder di depannya. Baik, kita lanjut silinder yang ketiga. Dan yang terakhir, ini adalah grafik koefisien drag dan lift untuk silinder 3. Dengan membandingkan ketiga grafik ini, silinder 1, 2, dan 3, saya dapat menganalisis dampak dari formasi silinder terhadap gaya drag dan lift yang dialami masing-masing tiang. Perbedaan dalam pola fluktuasi dan nilai rata-rata koefisien ini memberikan informasi berharga mengenai fenomena turbulensi dan interaksi antara silinder. Baik, sekian presentasi saya. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.